Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Periadi dari program studi pendidikan ekonomi kelas A14 semester 6. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Fakul Ekonomi Pendidikan. Oke, baiklah, soal yang pertama, jelaskan perbedaan pendidikan ekonomi, pendidikan ekonomi, dan ekonomi pendidikan. Baiklah, yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat. Sedangkan pendidikan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter, khususnya melalui pendidikan. Sedangkan ekonomi pendidikan adalah studi tentang masalah ekonomi yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk permintaan akan pendidikan, pembiayaan, penyediaan pendidikan, dan efisiensi komparatif dari berbagai program dan kebijakan pendidikan. Soal yang nomor 2, jelaskan manfaat benefit pendidikan berdasarkan pengalaman yang Anda telah peroleh sampai dengan saat ini Anda menempuh jenjang pendidikan S1. Di sini manfaat dari pendidikan itu sendiri itu banyak manfaatnya. Manfaat pendidikan tidak hanya sebatas kita mendapatkan ilmu itu bagi individu, atau pendidikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang, seperti pengembangan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Selain itu juga pendidikan juga memberikan manfaat dalam lingkungan sosial kita. Selanjutnya soal nomor 4. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini ditinjau dari pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia ini tinjau dari pendidikannya. Yang pertama, melalui konsep ini sistem keuangan pendidikan menjamin bahwa setiap anak akan menerima pendidikan yang sama tanpa melihat tingkat kemakmuran masyarakatnya. Model ini telah diterapkan dan telah menganut prinsip semua warga negara harus mendapatkan pendidikan apapun keadaan ekonominya. Hal ini sudah menjadi komitmen yang kuat bagi pemerintahnya. Sedangkan di Indonesia baru ada kebijakan wajib belajar 9 tahun, artinya seluruh warga negara Indonesia yang belajar pada sekolah negeri dibebaskan pungutan berupa uang sekolah. Meskipun kenyataan diantaranya sekolah-sekolah tersebut ada yang memungut iuran siswa dengan alasan iuran BP3 atas persetujuan orang tua siswa. Pengalaman pembiayaan pendidikan yang dikenakan tersebut dapat dijadikan perbandingan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, di mana pada akhir tahun 1999 Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan konsep otonomi daerah. Sistem ini menunjukkan bahwa dana pendidikan selain dari pusat
juga dapat diperoleh dari daerah. Hanya saja pengalokasian dana pada setiap daerah dimungkinkan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, karena sangat tergantung pada daerah itu untuk menentukan prioritas pembangunan dan pendidikannya. Karena posisi dan fungsi pembiayaan ini begitu penting, maka diperlukan adanya suatu sistem pembiayaan yang merupakan subsisten dari sistem manajemen pendidikan. Selanjutnya, soal nomor 5. Bagaimana dukungan sosial ekonomi dapat mempengaruhi pendidikan seseorang atau peserta didik? Buatlah analisis dukungan sosial ekonomi dalam pendidikan, khususnya di masa COVID pandemi ini. Dukungan sosial diperlukan dalam situasi pandemi COVID-19 seperti pada saat ini, terutama dalam terhadap pasien serta tenaga medis yang berada di garda depan melawan penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru itu. Cara untuk mendukung atau untuk dari pendukungan dari bidang sosial itu ada 4 cara. Yang pertama itu memberikan support, yaitu berupa dukungan yang bisa kita berikan untuk memecahkan masalah atau menguraikan stresor. Salah satunya adalah dengan menjadi teman yang bisa mendengar. Di dalam situasi yang lebih mudah cemas dan merasa penat karena COVID-19 tidak hanya berdampak kesehatan tapi juga kepada ekonomi dan timbulnya gesekan di lingkungan rumah akibat dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan pemerintah. Selain itu dapat pula teknik support dan bantuan nyata yang dapat menyelesaikan masalah dalam keadaan saat ini. Bantuan itu bisa berupa bantuan makanan, masker, atau barang-barang yang dibutuhkan tenaga medis atau teman dan tetangga yang membutuhkan. Bentuk dukungan sosial yang selanjutnya itu self-esteem support, yaitu dukungan untuk membuat seseorang memiliki harga diri atau pandangan diri yang lebih baik tentang dirinya. Contohnya, kita bisa membeli barang dari tetangga di sekitar. Selain memberi bantuan secara ekonomi, juga memberi dukungan secara mental bahwa dia bisa bertahan hidup dalam situasi yang sulit saat ini. Yang selanjutnya, belonging support itu menjadi diterima dalam satu bagian atau satu kelompok untuk meminta agar tidak terjadi isolasi sosial kepada pasien COVID-19 atau tenaga medis yang berjuang di garis depan pandemi, karena dapat memberikan dampak psikis yang bisa menurunkan imun tubuh yang penting dalam melawan penyakit tersebut. Jadi dukungan tersebut bisa berupa kita memberikan suatu bantuan seperti memberikan masker, makanan, dan alat medis lainnya dukungannya. Baik, sekian penjelasan jawaban dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.